Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, hari ini saya akan analisa XUSD untuk hari ini ya, Jumat, trading terakhir minggu ini. Kita akan fokus di time frame daily ya, untuk mengecek pergerakan harganya ya. Kita trading untuk jangka pendek ya, bukan jangka panjang. Oke, kemarin saya melakukan buy di sini di BPR. Nah, BPR daily. Lalu konfirmasinya di M5. Coba kita lihat sini. Kalau BPR tuh random ya. Ini lihat sini. Nah, ini kalau di MT4 saya BPR nih. Jelas banget BPR di sini. Nah, kalau di tempat lain itu lebih jelas mungkin. M5. Nah, ini BPR nih. Lihat ini. BPR. Kemarin saya telat sih entry ya. Saya kemarin tuh buy di sini nih buy-nya nih. Tapi saya dapat sekitar nih, ini saya buy di sini, lihat ini. SL-nya di sini. Nah, lihat ini. 200 pips. Apakah saya profit terus? Enggak sih. Kemarin tuh saya kena SL 50 pips. Saya trading tuh baru berapa kali ya minggu ini di gold? Dikit. Sangat dikit. Kemarin saya cuman sekali entry ini, dapat ini 200 pips. Apakah hari ini saya entry? Belum tentu. Saya belum tentu entry tiap hari. Tergantung konfirmasi aja. Oke. Untuk hari ini gimana? Nah, semalam tuh saya pengen scalping di sini nih. Ini kan support ya. Support. Kalau SNR tuh support. Nah, support M15 kita bisa mencari konfirmasi buy di M1. Nah, coba kita ke M1 ya. Kita bahas dulu edukasi dulu lah, supaya jadi berkah. Lihat ini. Mana konfirmasinya? Lihat ini. Pullback. Sorry. Nah, ini nih. Pullbacknya diambil. Cok. Nah, meskipun dia cuma shadow doang, dia cok valid. Ya, valid. Oke, dia respect naik lalu naik. Cuman dia turunnya nggak sampai di 62 tumben. Nah, dia naik. Nah, ini berlaku untuk scalping. RR-nya kalau kita lihat di sini sampai 1 banding sebentar. Ini scalpingnya doang ya. Kalau POI-nya M15, konfirmasinya M1 itu hanya berlaku untuk scalping, bukan intraday. Oke. Kemarin saya buy itu di sini saya buy ini alasan BPR. Yang ini saya nggak entry karena saya ketiduran, jadi saya nggak lihat market. Ini malam-malam ini munculnya. Oke, buat teman-teman semua yang mau gabung ke membership, boleh hubungi admin ya. Nah, untuk plan hari ini gimana? Oke, agak tricky gold minggu ini. Coba kita bahas untuk daily ya. Oke, banyak yang bilang ini MSS. Ya, MSS. Secara ICT MSS, karena ICT nggak perlu inducement untuk MSS. Kayak gini ICT nih. Nah, ICT kayak gitu. Nah, harusnya kalau ini MSS dia akan sangat mungkin turun ke sini dong. Nah, akan sangat mungkin ke situ dong. Tapi kalau di H4 ini tuh real chok ya di sini tuh ya. Nah, coba kita ke H4 nih. H4. Kita bahas H4 nih. Sini ada pullback, boss. Sebenarnya ada 2 boss di sini. Cuman kita fokus di sini aja nih. Ini jadi cok ya. Kita fokus boss yang di sini nih. Yang di sini. Nah, kita nanti gunakan Fibonacci. Nah, ini kalau kita pakai Fibonacci sini ke sini. Itu dia respect OTE, guys. 062 0705. Oke. Nah, ini adalah struktur major H4 untuk gold ya. Ini major. Nah, ketika dia naik, ini adalah koreksi ya. Nah, di sini ada struktur minor ya. Coba kita lihat sini. Kita lihat sini ya. Hapus dulu. Sini ada pullback ya. Pullback diambil. Cok. Ini cok ya. Trail cok.
Oke. Nah, tapi seketika ini di break jadi cok, di sini tuh nggak ada inducement, nggak ada sama sekali inducement di sini, nggak ada inducement. Jadi hak ini tuh di break ya, high valid sekaligus inducement. Saya kan kemarin sell di sini nih waktu itu nih. Kena SL langsung turun jauh. Aduh. Nah, karena ini cok berarti ini udah jadi bos dong. Jadi bos. Nah, ini secara minor struktur. Nah, kalau major struktur coknya kan di sini ya. Di sini nih. Nah, berarti ini itu sell side liquidity. Oke. Kemarin dia naik dikit dan dia respect fair value gap. Fair value gap lalu turun. Nah, untuk sekarang gimana? Nah, sebenarnya kalau dari sini ya jarak dari sini ke sini itu sekitar 2694, 2634. 600 pips. Nah, gini, kalau teori time frame besar ketika terjadi gini nih. Pelan-pelan aja ya. Misalkan ada cok di sini ya. Nah, dia naik nih. Pas dia mau turun ke sini, mau ngebreak ini, dia pasti mantul dulu, lalu break. Nah, jadi di zona ini kita bisa scalping. Bisa scalping di sini, di support. Nah, kayak gitu ya. Kalau saya di sini saya sekarang nggak berani entry lagi ya. Kenapa nggak berani entry lagi? Takutnya kalau kita sell dia naik karena di sini jadi bos. Kalau kita kita buy takutnya dia turun. Karena dia di sini strukturnya kan majornya kan di sini, ini cok ini bawah sini, takutnya ke sini dia. Sell side liquidity. Jadi saya masih skip dulu. Masih nunggu pola yang sesuai untuk rules entry. Nah, kalau udah sesuai pola baru saya masuk. Jadi sekarang mau di mana entry-nya? Nah, saya mau nunggu di sini nih. Kalau dia turun di sini sekitar ini, saya mau cari konfirmasi M5, M15. Oke. Kalau sekarang saya belum lihat peluang. Kemarin di sini dia bikin BPR di sini kemarin. Lihat ini BPR. Dia respect sini. Nah, di sini dia bikin breaker block di sini, breaker block. Saya tunjukin ya. M15. Lihat ini. Cuman dia nggak jemput nih. Lihat ini. Saya kemarin mau buy di sini. Ini kalau kita ke line chart jelas nih, tuh. Jelas banget ya. Lihat ini. Perfect. Nah, lihat ini. Harusnya sih dia turun ke sini kemarin nih, lalu naik. Nah, kemarin dia nggak jemput ini. Lihat ini. Turun dikit langsung naik. Dia ngambil ini, buy stop. Nah, kalau ada breaker kayak gini, dia nggak turun ke sini dan dia langsung naik ambil buy stop. Nah, kemungkinan turunnya kuat dan ini akan digagal. Jadi ini udah nggak valid lagi, nggak bisa lagi buat entry, nggak bisa lagi. Jebol kemungkinan. Nah, bener kan jebol ternyata. Nah, ini sekarang di 1 jam dia di sini bikin BPR malahan. BPR dibalas BPR. Nah, coba kita cek di sini nih. Mungkin ada breaker di sini, breaker sell. Oh, nggak ada. Skip, gold skip. Belum ada peluang. Jadi kita hari ini kalau kita mau buy, kita harus menunggu harga mengambil PDL, previous day low, sebagai liquidity. Nah, setelah itu baru kita cari peluang buy di sini. Kalau secara SMC H4 mungkin memang ini adalah set liquidity. Tapi kalau secara SMC daily ini tuh cuman pullback doang ya. Mungkin aja ya kalau rezeki. Nah, kalau misalkan di sini dia muncul pola-pola buy, dia mungkin bisa kayak gini nih. Nah, naik lagi gitu. Kalau daily ya. Tapi kalau H4 kan beda lagi ya. Jadi itu tricky ya. Kalau kita pakai beda time frame tricky. Dan jadi intinya saya mau cari buy di sini untuk mencari peluang untuk konfirmasi entry. Minimal time frame M5, M15 di bawah previous day low. Oke.
Itu aja perencanaan saya. Saya nggak mencari sell untuk hari ini. Kalau dia turun ya saya cari buy, kalau dia naik ntar saya bikin mapping lagi lah. Oke, buat yang mau gabung ke membership buat dapetin mapping dan sinyal serta video edukasi boleh hubungi admin. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.